من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini walaupun cuacanya hujan deras ya. Alhamdulillah kita masih bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul dalam majlis ilmu di mana insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita akan masuk bab yang baru setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai dari bab Sulhul Hudaybiyah, bab tentang perjanjian Hudaybiyah dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi setelahnya. Maka di sini kita akan membahas bab berikutnya terkait dengan langkah selanjutnya yang diambil oleh Rasulullah SAW setelah perjanjian Hudaybiyah, di mana dengan perjanjian tersebut terdapat kesempatan besar bagi kaum muslimin atau bagi Rasulullah SAW untuk menyebarluaskan dakwah Islam, karena kabilah Arab terbesar yang selama ini memerangi mereka yaitu kaum Quraisy, mereka sudah melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan sudah berjanji mengadakan perjanjian selama 10 tahun untuk tidak saling menyerang. Jadi sudah menetapkan perjanjian damai selama 10 tahun di mana kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang dan tidak boleh kaum Quraisy untuk menghalangi kaum muslimin untuk berdakwah. Maka akhirnya di sini Rasulullah SAW mengambil langkah untuk mengirim surat-surat kepada para raja dan para penguasa dunia untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Maka bab berikutnya di sini mukatabatul muluk wal umara. Penulisan surat-surat kepada para raja dan para pemimpin negeri. Maka ini merupakan langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk mulai menyebarkan agama Islam keluar dari Jazirah Arab, Dan di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti termasuk pihak-pihak yang diajak untuk masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Di sana nanti ada pembesar kerajaan Romawi Heraklius, ada pembesarnya kerajaan Persia Abrowais, nanti ada pembesarnya Raja Mesir atau pembesarnya kerajaan Mesir Al-Muqawqis dan yang lainnya. Ini merupakan kerajaan-kerajaan besar yang ada ketika itu, yang wilayah kekuasaan mereka itu sangatlah luas. Apalagi Romawi, kerajaan Romawi, kerajaan Bizantium, Imperium Romawi, salah satu kerajaan paling kuat yang ada di dunia ketika itu. Dan di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak ragu untuk mengirim surat
kepada raja-raja penguasa tersebut, termasuk pembesar atau penguasa Raja Romawi, yang mana ketika itu kaum muslimin atau daulah Islamiyah yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika itu baru berusia sekitar 6 tahun. Baru berusia sekitar 6 tahun. Ini kan di tahun ke-6 Hijriah. Dan ini penulisan surat-surat ini nanti dilakukan di akhir tahun 6 Hijriah. Nanti kemudian di awal tahun 7 Hijriah baru dikirim surat-surat tersebut. Jadi kurang lebih umur kerajaan Islam atau umur daulah Islam ketika itu baru berusia 6 tahun. Masih seumur jagung istilahnya. Masih sangat-sangat muda umur. Tapi sudah berani untuk mengajak kerajaan atau pemimpin kerajaan yang itu sudah ribuan tahun berdiri. Ya, kerajaan Romawi itu sudah 1000-an tahun lebih berdiri di zaman Rasulullah SAW. Dan tentunya wilayahnya luar biasa luas. Ada wilayah Eropa Timur, bahkan sampai Turki, sampai Syam, dan yang lain. Dan ketika itu Rasulullah langsung mengajak pemimpinnya untuk masuk Islam. Namanya di sini posisinya Rasulullah sebagai seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Menyampaikan, memperkenalkan diri kepada Raja Romawi bahwasanya beliau adalah utusan Allah, utusannya Tuhan semesta alam. Mengajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Otomatis kalau dia mengiyakan berarti dia termasuk pengikutnya Rasulullah SAW, menjadi bawahannya Rasulullah. Artinya statusnya di bawahnya Rasulullah SAW. Nah, kita bisa bayangkan ini resiko yang mungkin bisa terjadi. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengajak para raja-raja besar tadi untuk masuk Islam, yang otomatis sama saja mengajak mereka untuk tunduk kepada Rasulullah SAW, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya mereka harus berada di bawah Rasulullah, harus tunduk di bawah ketaatan kepada Rasulullah. Ini para pembesar-pembesar dunia ketika itu. Ya tentunya ada risiko ketika bisa jadi mereka menolak, bahkan kemudian bisa saja mereka menyerang kaum muslimin. Itu tentunya sudah dipikirkan oleh Rasulullah. Ya kita tahu bagaimana cara berpikir beliau dalam memimpin. Ya, kita sudah lewati berbagai macam peristiwa bagaimana Rasulullah SAW benar-benar memiliki kematangan dalam berpikir. Beliau bisa berpikir jauh ke depan ketika hendak mengambil suatu keputusan. Tentunya hal ini sudah diperhitungkan oleh beliau. Tapi beliau sadar bahwasanya beliau diutus oleh Allah bukan untuk menguasai dunia, bukan untuk perkara-perkara dunia, tapi beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam. Sebagai utusan Allah yang mengajak seluruh manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, maka beliau sadar bahwasanya beliau punya tugas, punya kewajiban untuk menyebarkan agama Islam apapun resikonya. Dan beliau yakin tentunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pertolongannya, sebagaimana yang sudah berulang kali beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah-kisah yang sudah kita lewati bersama jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari mulai perang Badar, kemudian perang Ahzab, kemudian perjanjian Hudaybiyah, dan juga peristiwa-peristiwa yang lainnya di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Maka kalau kita nalar, kalau kita logika, tidak mungkin ada seorang raja, seorang penguasa dunia atau seorang penguasa negeri yang kerajaannya itu masih seumur jagung, yang masih sangat muda usia kerajaannya,
kemudian berani menantang, istilahnya kan begitu. Ya, karena kan ini di sini surat dari Rasulullah di sini kan mengajak kepada agama Islam. Ya. Di situ sama saja menyuruh pemimpinnya untuk tunduk kepada Rasulullah. Tidak mungkin ada yang berani untuk menantang kerajaan yang lain yang jauh lebih besar, yang usianya itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Ya, mereka sudah ratusan bahkan ribuan tahun berdiri. Ya. Maka kalau kita nalar, sekiranya tidak ada raja yang berani melakukan seperti itu. Tidak ada seorang pemimpin suatu negeri yang berani melakukan seperti itu. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melihat ini merupakan kesempatan bagi beliau untuk mengajak bangsa-bangsa di luar bangsa Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan kita lihat nanti bagaimana tanggapan dari berbagai raja, beberapa raja dan juga para pemimpin negeri yang mendapatkan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kita bertanya ya, atau mungkin ada sebuah pertanyaan di dalam benak kita, mengapa baru ketika itu Rasulullah mengirim surat-surat tersebut? Kenapa tidak dari sejak awal ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau sudah mengirim surat-surat kepada para pembesar dunia tersebut? Kenapa baru saat itu? Maka tentunya di sini kalau dilihat dari keadaan kaum muslimin, ya, berselang perjalanan waktu 6 tahun selama di Madinah, kemudian bisa benar-benar menjadi sebuah daulah Islamiyah, memiliki kekuatan yang disegani bahkan diakui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, inilah kesempatannya. Adapun ketika di awal-awal beliau hijrah, ketika baru membangun negeri Madinah ketika itu, ya kaum Quraisy masih memerangi mereka, belum mau mengakui eksistensi mereka, keberadaan mereka. Ya, kaum Quraisy masih senantiasa memerangi mereka. Lah ketika kemudian kaum muslimin, daulah Islamiyah yang ada di Madinah itu sudah diakui oleh bangsa Quraisy dengan apa? Tandanya atau diawali dengan adanya perjanjian Hudaibiyah. Jadi dengan adanya perjanjian Hudaibiyah tersebut, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, dengan adanya perjanjian Hudaibiyah, maka itu secara tidak langsung orang-orang Quraisy mengakui keberadaan daulah Islamiyah yang ada di Madinah, mengakui kekuatan kaum muslimin ketika itu, sehingga mereka pun mau melakukan perjanjian damai, berdamai dengan kaum muslimin. Sedangkan bangsa Arab yang paling dikenal oleh bangsa-bangsa di luar Arab ya bangsa Quraisy. Ya, bangsa Quraisy itu yang paling dikenal dan yang paling disegani. Walaupun tentunya mereka tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar tadi, kerajaan Romawi, Persia, Mesir dan yang lain. Tapi bangsa Quraisy ini memang benar-benar bangsa Arab yang paling disegani. Sehingga ketika bangsa Quraisy saja sudah mengakui eksistensi kaum muslimin, keberadaan kaum muslimin, mereka saja sudah segan dengan kaum muslimin, maka Islam sudah bisa untuk berbicara, sudah bisa untuk tampil di depan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Maka inilah pertimbangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentunya bangsa-bangsa di luar Arab mereka sudah banyak mendengar tentang kaum muslimin, sudah banyak mendengar dengan dakwah Rasulullah, sudah banyak mendengar tentang daulah Islamiyah yang ada di Madinah. Ya. Maka inilah yang menjadi sebab mengapa Rasulullah SAW menunda hal ini, yang tentunya beliau sudah merencanakan ini semua jauh-jauh sebelum beliau hijrah ke kota Madinah bahkan. Tapi kemudian baru beliau laksanakan ketika beliau sudah mampu untuk bisa membangun daulah Islamiyah di kota Madinah, dan ketika itu kekuatan kaum muslimin
sudah disegani di Jazirah Arab. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di sini penjelasan dari penulis. Walamma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umratil Hudaybiyah wa qad abrama sulha ma'a Quraisy wa amina janibahum bada bi irsalil kutub ilal muluk wal umara. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah kembali dari umrah Hudaybiyah, walaupun gagal umrah tersebut ya, ditunda hingga tahun depan, dan beliau sudah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, maka kaum muslimin pun bisa merasakan aman dari gangguan orang-orang Quraisy. Ya, mereka bisa merasa aman dari gangguan mereka. Maka akhirnya Rasulullah pun mulai untuk mengutus surat-surat, tulisan-tulisan kepada para raja dan para penguasa negeri di luar Jazirah Arab. Yad'uhum fiha ilal Islam, untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Wa yudzakiruhum bimudha'afati mas'uliyatihim, dan juga untuk mengingatkan mereka, mengingatkan kepada para raja dan para pemimpin tersebut bahwasanya mereka akan akan ada pertanggungjawaban yang berkali-kali lipat atas mereka nanti di akhirat kalau mereka tidak mau menerima dakwah Islam. Karena mereka tidak hanya menanggung dosa dirinya sendiri sebagai seorang manusia, tapi dia juga akan menanggung dosa para pengikut mereka, dosa rakyat-rakyat mereka, dosa kaum mereka yang juga tidak mau menerima ajaran Islam. Wa hadhihi tilkal kutub bi ijaz. Dan berikut ini surat-surat yang diutus atau yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada para raja dan para penguasa negeri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang pertama, kitabuhu sallallahu alaihi wasallam ila Najashi Ashhamah ibnil Abjar Malikul Habasyah. Surat beliau kepada Raja Najasyi, ya, kepada Raja Najasyi yang bernama Ashhamah ibnul Abjar, penguasa Habasyah, ya, penguasa negeri Habasyah. Yang tentunya kita masih ingat siapa Raja Najasyi dan apa itu negeri Habasyah, di mana kaum muslimin ketika masih tinggal di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ada terlebih dahulu hijrah ke Habasyah. Sebagian kaum muslimin, puluhan kaum muslimin hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi, raja yang adil, yang berada di atas agama Nasrani ketika itu. Dan memang ketika itu Raja Najasyi semenjak kedatangan kaum muslimin dan semenjak ada pembicaraan antara kubu kaum muslimin dengan beberapa orang-orang kafir Quraisy, ya, yang berusaha untuk mengembalikan kembali kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah ke kota Mekah. Dari situ Raja Najasyi sudah mulai ada ketertarikan kepada agama Islam sebenarnya, ya. Tapi memang dia belum menyatakan langsung keislamannya. Nah, ketika ini di awal tahun 7 Hijriah, Rasulullah mengirim surat kepada Raja Najasyi. Yang ketika itu masih ada sebagian sahabat yang tinggal di Habasyah. Masih ada sebagian sahabat yang tinggal di Habasyah.
Dikirimlah surat tersebut. Di dalamnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun min Muhammadin an-nabiyyi ila an-Najasyi al-Ashham azimil Habasyah. Ini merupakan sebuah surat dari Muhammad seorang nabi kepada Najasyi al-Ashham, pemimpin Habasyah. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan dicurahkan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih, serta beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lam yattakhidh sahibatan wala walada, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya, yang dia tidak memiliki istri maupun anak. Ya, perhatikan di sini jamaah. Rasulullah menyebutkan lafaz lam yattakhidh sahibatan wala waladan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, tidak memiliki istri maupun anak. Ini ditekankan kepada Raja Najasyi yang beragama Nasrani, dan inilah keyakinan orang-orang Nasrani, meyakini Allah memiliki anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ad'uka bidi'ayatil Islam, saya mengajak engkau kepada agama Islam. Fa inni ana rasuluh, karena sesungguhnya saya adalah utusannya, utusan Allah. Fa aslim taslam, maka masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Kemudian Rasulullah sebutkan ayat di dalam Al-Quran yang ini terkait dengan ayat yang terkait dengan orang-orang Bani Israel. Ayat yang ditujukan kepada orang-orang Bani Israel atau orang-orang Ahlul Kitab. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan adanya kesetaraan atau kesamaan antara kaum muslimin dari kalangan bangsa Arab dengan orang-orang Bani Israel atau Ahlul Kitab, kalau seandainya mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Maka Rasulullah sebutkan ayatnya, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Ya. Wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi, mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ta'alu, kemarilah, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kemarilah menuju kepada suatu kalimat yang mana dengan kalimat ini akan sama antara kami dengan kalian. Ya, tidak akan ada perbedaan sama sekali antara kami dengan kalian. Apa kalimat tersebut? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Kita beribadah hanya kepada Allah dan kita tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai tandingan-tandingan, sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya tawallau, mereka berpaling, faqulu, maka ucapkanlah isyhadu bi anna muslimun, persaksikanlah oleh kalian bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya. Ayat yang langsung ditujukan untuk orang-orang Ahlul Kitab. Rasulullah menukilkan ayat ini yang mengajak Raja Najasyi untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in abaita fa inna 'alaika itsmun nasara min qaumik. Maka apabila engkau enggan untuk masuk Islam, maka engkau juga akan menanggung dosanya orang-orang Nasrani dari kaummu. Seorang pemimpin itu akan menanggung dosa bawahannya, para rakyatnya, kalau seandainya dia yang menjadi sebab rakyatnya di atas kesesatan. Maka ini yang
dikirim oleh Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi. Ba'atsal kitab ma'a Amr ibni Umayyah ad-Damri. Surat ini dikirim oleh Rasulullah bersama sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri. Jadi yang membawa surat ini adalah sahabat bernama Amr bin Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu. Beliau diutus untuk membawa surat ini disampaikan ke Raja Najasyi. Falamma akhadahu Najasyi wada'ahu ala 'ainaihi. Maka ketika Raja Najasyi mendapatkan menerima surat tersebut, langsung dia letakkan di hadapan kedua matanya, diletakkan di hadapan wajahnya untuk memuliakan surat tersebut. Wa nazala 'ala sarir. Kemudian Raja Najasyi turun dari singgasananya. Ya, turun dari singgasananya. Wa aslama 'ala yadi Ja'far ibn Abi Thalib. Dan dia kemudian masuk Islam. Ya, di hadapan sahabat Ja'far ibnu Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kalau jenengan masih ingat, ini Ja'far ini yang menjadi pemimpinnya kaum muslimin di Habasyah, pemimpin rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Ini Ja'far bin Abi Thalib yang juga berdebat ketika berbincang-bincang, berdiskusi dengan Raja Najasyi di awal hijrah mereka itu. Ya, ketika Ja'far diminta untuk menjelaskan tentang agama Islam kepada Raja Najasyi. Jadi ketika itu Ja'far masih tinggal di Habasyah, belum hijrah ke Madinah ketika itu. Kemudian wa kataba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi islamihi wa bai'atihi. Kemudian Raja Najasyi pun menulis surat balasan bagi Nabi yang menyatakan akan keislamannya dan dia sudah berbaiat melalui Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui bahwasanya Raja Najasyi ketika itu masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi, tidak atas sepengetahuan rakyatnya. Kenapa itu dilakukan? Karena memang negeri Habasyah itu negeri yang hampir seluruh penduduknya beragama Nasrani, dan itu negeri tersebut sudah menjadi suatu negeri yang memiliki sistem yang sudah berlaku, sistem pemerintahan yang sudah berlaku bahkan mungkin ratusan tahun. Ya. Dan tidak mudah bagi Raja Najasyi untuk merubah semua itu. Bahkan dikhawatirkan kalau seandainya rakyatnya tahu bahwasanya Raja Najasyi masuk Islam, akan diberontak, akan terjadi pemberontakan dari rakyatnya, dan akhirnya Raja Najasyi pun akan dilengserkan, dan tentunya ini madaratnya lebih besar. Maka ketika itu Raja Najasyi menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan keislamannya. Dan ketika itu Raja Najasyi tetap di negeri Habasyah, tidak hijrah ke Madinah. Ya. Maka akhirnya Raja Najasyi ini pun termasuk seseorang yang hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, tapi belum sampai melihat langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama berbeda pendapat terkait dengan Najasyi. Ya, orang-orang yang semisal Najasyi ini yang saya sebutkan tadi. Jadi hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, jadi masuk Islam di zaman Rasulullah masih hidup, tapi belum pernah bertemu atau melihat Rasulullah. Apakah bisa digolongkan ke dalam golongan sahabat orang yang seperti ini? Ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka termasuk digolongkan dengan golongan namanya al-mukhadram. Ya, al-mukhadram. Jadi al-mukhadram itu seseorang yang statusnya itu mirip dengan sahabat, tapi dia belum pernah melihat Rasulullah, belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu dinamakan dengan al-mukhadram. Ada pula yang mengatakan beliau termasuk tabi'in, gitu. Ya. Karena kalau dikatakan sahabat tidak bisa, karena belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Intinya begitu. Tapi intinya Raja Najasyi masuk Islam. Ya, masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelahnya ketika itu di negeri Habasyah ada seorang wanita bernama Ummu Habibah.
Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ya. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Berarti putrinya siapa, Pak? Putrinya Abu Sufyan. Ya, kita tahu Abu Sufyan tokoh kafir Quraisy. Ternyata putrinya bernama Ummu Habibah, nama aslinya Romlah, ya, Romlah bintu Abi Sufyan. Ini sudah sejak awal dakwah Rasulullah itu masuk Islam dia. Masya Allah, beliau masuk Islam. Padahal ini putrinya Abu Sufyan, termasuk orang yang paling memusuhi dakwah Rasulullah kan. Tapi putrinya masuk Islam. Ya. Kemudian suaminya pun juga masuk Islam. Kemudian termasuk yang hijrah ke Habasyah. Lah ketika di Habasyah, qadarullah suaminya murtad. Suaminya murtad. Enggak jadi seorang sahabat jadinya. Batal status sahabatnya. Dia murtad saat. Awalnya sahabat nih, tapi Allah takdirkan dia murtad, masuk agama Nasrani dan mati di atas agama Nasrani. Akhirnya menjadi janda Ummu Habibah di negeri Habasyah. Dan ketika itu Rasulullah pun mengirim surat kepada Najasyi menyatakan keinginannya untuk menikahi Ummu Habibah. Ya, Rasulullah ingin menikahi Ummu Habibah yang merupakan putri dari Abu Sufyan. Ya. Maka akhirnya zawaja ummul mukminin Ummu Habibah binta Abi Sufyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asdaqaha min indihi 400 dinar. Masya Allah. Kemudian akhirnya Raja Najasyi ini yang menjadi perantara untuk untuk terjadinya pernikahan antara Rasulullah dengan Ummu Habibah. Ya. Dikatakan ketika itu Ummu Habibah melaksanakan akad, akhirnya ketika melaksanakan akad nikah dengan Rasulullah ketika nanti Ummu Habibah kemudian pulang ke Madinah atau hijrah ke Madinah setelah ini nanti. Nah kemudian yang membayarkan mahar itu adalah Raja Najasyi. Raja Najasyi yang membayarkan mahar untuk Rasulullah. Ya, untuk pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah sebanyak 400 dinar. Ini merupakan mahar yang paling banyak di antara istri-istri Rasulullah yang lain. 400 dinar itu Pak, kalau kita rupiahkan sekarang kurang lebih 800 miliar. Kok 800 miliar? 800 juta. Tapi ini kalau kita lihat 1 dinar itu kan 4,2 gram emas, 4 juta lah, taruhlah 4 juta 4 gram emas gitu nggih. Nah sekarang 1 gramnya emas, kalau taruhlah yang emas murni antam itu ya sekarang 1 juta. Ya, taruhlah kita pakai yang antam aja, berarti 1 gramnya itu 1 juta. Berarti 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 400, 1,6 miliar. Ya. Maharnya itu 1,6 miliar rupiah di zaman itu dahulu. Ya. 400 dinar, Masya Allah. Ini jumlah yang sangat banyak ketika itu. Itu Raja Najasyi yang memberikannya, ya, untuk agar sebagai mahar, ya, bagi Ummu Habibah, ya. Wa arsalaha wal muhajirin fi safinatain ma'a Amr ibni Umayyah ad-Damri. Kemudian akhirnya Raja Najasyi pun mengirim Ummu Habibah dan juga kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah ketika itu, dikirimkan dalam 2 perahu bersama Amr bin Umayyah ad-Damri tadi yang membawa surat tadi untuk menuju ke kota Madinah. Faqadima bihim wan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Khaybar. Dan ketika itu mereka pun tiba di kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Khaybar, nanti pada perang Khaybar. Nanti insya Allah setelah ini akan kita lewati kisah perang Khaybar, di mana kaum muslimin berhasil menaklukkan wilayah Khaybar, wilayah yang terbesar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Kemudian mata Najasyi hadza fi Rajab sanata tis'in minal hijrah. Kemudian Raja Najasyi ini wafat di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Ya, tahun 9 Hijriah. Berarti hanya berselang sekitar 2 tahun, setelah keislamannya beliau meninggal.
Fana'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma wafatih. Maka kemudian Nabi pun menyebarkan kabar kematiannya kepada para sahabat, kepada kaum muslimin. Wa shalla alaihi salatal ghaib. Kemudian Rasulullah mensolatinya dengan salat ghaib. Ya. Ini di awal kali disyariatkannya salat ghaib. Karena ketika itu Najasyi wafat di Habasyah, sedangkan Rasulullah berada di Madinah. Kemudian wa khallafahu 'ala al-Habasyah Najasyi akhar. Kemudian digantikan setelahnya untuk menggantikan Raja Najasyi tadi. Dipilihlah Raja Najasyi yang lainnya. Karena Najasyi ini kan gelar untuk Raja Habasyah, bukan nama aslinya. Tadi kan nama aslinya siapa tadi, Pak? Ashamah. Nama asli dari Raja Najasyi tadi Ashamah yang masuk Islam ini. Kemudian dipilih Raja Najasyi yang lainnya. Fakataba ilaihi yad'u ilal Islam. Kemudian setelahnya Rasulullah pun juga mengirim surat kepada Raja Najasyi yang baru ini. Tapi tidak diketahui apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Tidaklah diketahui apakah dia masuk Islam ataukah tidak. Nah, itu terkait dengan pengiriman surat kepada Raja Najasyi. Akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yaitu surat yang dikirimkan kepada Muqayqis Malikul Iskandariyah, pemimpin Iskandariyah. Ya, Iskandariyah ini kerajaan di Mesir, kerajaan Mesir Iskandariyah. Kita mungkin jenengan yang pernah dengar ya, dalam sejarah ada kota Iskandariyah. Ini kota yang besar, yang ini merupakan pusat dari kerajaan Mesir ketika itu. Nama rajanya Al-Muqayqis. Maka Rasulullah pun mengirim pula surat ini kepada Muqayqis, penguasa Mesir atau Iskandariyah. Sekarang kota Iskandariyah masih gitu di Mesir gitu. Kota Iskandariyah. Suratnya di sini intinya sama, ya. Jadi kandungan dari surat yang ditulis oleh Rasulullah intinya sama dengan apa yang dikirim kepada Raja Najasyi. Tapi di sini tidak disebutkan terkait dengan Allah tidak memiliki istri maupun anak, ya, karena ini berbeda keadaannya berbeda Raja Muqayqis. Raja Muqayqis bukan beragama Nasrani. Ya mungkin memiliki keyakinan ya memiliki suatu keyakinan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang jelas di atas kesyirikan. Ya, di atas kesyirikan, tapi tidak disebutkan secara langsung memang di sini apa yang disembah. Dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya intinya ketika mendapatkan surat dari Rasulullah SAW, atau mungkin di sini Al-Muqayqis ini juga beragama Nasrani mungkin ya. Karena kandungan suratnya ini ayat yang dinukilkan juga sama dengan ayat yang disebutkan kepada Raja Najasyi. Mungkin juga beragama Nasrani. Nah, ketika itu yang ditugaskan untuk mengirim surat ini adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah. Sahabat bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Maka akhirnya disampaikanlah surat tersebut kepada Muqayqis. Dan Muqayqis pun sangat memuliakan sahabat Hatib tadi yang membawa surat tersebut. Kemudian surat tadi pun dimasukkan ke dalam suatu wadah yang terbuat dari gading. Jadi wadah yang bagus terbuat dari gading gajah. Kemudian ditutup dan disimpan olehnya. Jadi dimuliakan surat dari Rasulullah tadi. Tapi kemudian
Muqawqis ini mengirim surat balasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya dia meyakini bahwasannya masih ada nabi yang hidup. Ya. Masih ada nabi yang hidup. Tapi dia mengatakan bahwasanya dia mengira nabi tersebut akan diutus di negeri Syam, bukan di negeri Arab, bukan di Hijaz, bukan di Jazirah Arab, tapi di negeri Syam. Tadi dari kalangan Bani Israel. Ya, ini mungkin menunjukkan ini beliau agamanya Nasrani. Ya, sepertinya ini menunjukkan bahwasanya bukan beliau ya, raja ini, Raja Muqawqis ini agamanya adalah agama Nasrani, karena dia juga menyangka bahwasanya Rasul yang terakhir tersebut akan dikirim atau diutus di negeri Syam. Yang kita tahu negeri Syam itu merupakan negerinya para Rasul, para Nabi dan para Rasul dari kalangan Bani Israel. Walakinnahu lam yuslim, akan tapi dia tidak masuk Islam. Ya, sungguh mengherankan memang. Ya, dia meyakini bahwasanya akan ada seorang nabi yang diutus kembali, akan diutus seorang nabi yang terakhir. Ya, tapi dia itu mengatakan dia menyangkanya nabi tersebut akan diutus di negeri Syam, bukan di Jazirah Arab. Akhirnya karena itu alasan yang dia sampaikan yang yang menjadikannya tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Tapi kemudian dia memberi hadiah kepada Rasulullah, ya, memberi hadiah untuk memuliakan Rasulullah, memberi hadiah berupa dua budak wanita, ya, dua budak wanita bernama Maria dan Sirin, ya, bernama Maria dan Sirin. Nah, Maria Al-Qibtiyah ini nanti yang akan menjadi istrinya Rasulullah. Ya, dari Maria inilah kemudian Rasulullah mendapatkan anak berikutnya, anak lainnya selain dari Khadijah. Jadi Rasulullah itu semua anak beliau itu dari Khadijah. Ya. Selain dari Khadijah beliau tidak punya anak. Terakhir dari Maria Al-Qibtiyah ini bernama Ibrahim. Itu pun Ibrahim hanya berusia beberapa bulan, kemudian meninggal dunia. Jadi diberi hadiah berupa dua budak wanita bernama Maria dan Sirin. Ya, tapi Sirin ini bukan orang tuanya Muhammad bin Sirin, ya, bukan ya. Jadi kan mungkin tahu ada ulama namanya Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin, tapi bukan Sirin ini. Kalau Sirin ini disebutkan di sini budak wanita. Ya. Kalau Muhammad bin Sirin, ya, yang disebutkan Sirin di situ yang merupakan bapak dari Muhammad, tokoh tabi'in Muhammad bin Sirin, itu seorang sahabat. Ya, bekas budaknya Anas bin Malik. Jadi bukan itu yang dimaksudkan di sini. Akhirnya kemudian diberikanlah budak tersebut, ya. Kemudian selain itu juga Raja Muqawqis menghadiahkan sebuah kiswah, sebuah kain yang mahal, ya, untuk Rasulullah SAW. Dan juga wabaghlah ismuha daldal, dan juga menghadiahkan seekor bighal. Bighal itu hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Namanya bighal, persilangan antara kuda dan keledai. Namanya daldal. Duldul apa daldal? Kemudian akhirnya setelah tiba di Madinah kembali, Hatib Ibnu Abi Balta'ah tiba di Madinah membawa hadiah-hadiah tadi, maka Rasulullah pun memilih Maria Al-Qibtiyah untuk beliau kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Walaupun ini juga ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, apakah Maria ini dinikahi oleh Rasulullah atau hanya budak perempuan beliau. Tapi yang jelas nanti Rasulullah memiliki anak dari Maria Al-Qibtiyah. Kemudian bigholnya tadi juga beliau pilih, ya, beliau ambil untuk beliau tunggangi. Kemudian beliau menghadiahkan Sirin untuk sahabat Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu, penyairnya Rasulullah. Hasan bin Thabit itu tukang syairnya Rasulullah. Jadi yang biasa membuat syair untuk Rasulullah itu Hasan ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, apa yang bisa kita sebutkan pada kesempatan malam hari ini. Jadi baru 2 surat, ya, nanti ada beberapa surat yang lainnya tentunya yang belum kita sebutkan. Surat kepada Raja Persia,
dan juga surat pada Raja Romawi. Nah, nanti kita lihat, ini kisahnya cukup menarik nanti. Makanya agak panjang kisahnya, tapi nanti ada peristiwa yang menarik pada pada dua raja ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan kurangan saya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.